Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Humaydi, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111272. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Al-Asy'ari NW Reban Tebu kelas 9 dengan materi Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya, mari sama-sama kita mulaikan dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh maju, silakan di depan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa sholawatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana وقلبنا بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Baik, silakan duduk. Baik anak-anakku semua, selanjutnya saya ingin cek kehadiran kalian. Asrul Sadaruddin, Mansur Al-Maturidi, hadir. Mujibur Rahman, Mirawati Ulfa, Syarifahul Jannah, Salwa Qanita Hafizah, M. Wahyu Kusuma Hadi, Aprilian Ningsih, Izwanul Hakiki, hadir. Rizka Febriana, Lira Julira, Marina Alpiana, Nila Sopiana, M. Hamdani, hadir. M. Iqbal, Anissa Febri Maulidia, Febri Maulida Ziyadatul Khair, Mira Khairatun Nisa. Sehat kamu Mira Khairatun Nisa? Kenapa agak-agak lemes itu rupanya? Jangan lemes-lemes kalau belajar itu ya. Semangat semua. Semangat dong ya. Kan ketemunya sama Pak Guru yang ganteng. Oke. Lanjut, Rizky Maulana Ramdhani, mana? Oke, hadir. Wirayuda, Zahira Febrianti Maulida, hadir. Nur Ilhami, Walid Al-Awali, Rizky Maulana. Oke, semua hadir ya. Alhamdulillah, ini kalian tuh kelas terkeren, semuanya rajin-rajin ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan
Dicek kebersihannya dulu supaya kita nyaman belajar. Mungkin ada sampah. Udah bersih semua ya? Kalau memang sudah bersih, kita lanjut saja. Sebelumnya bagaimana kabar kalian semua? Masya Allah, tabarakallah. Siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, coba diperhatikan di depan ya. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Baik, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua. Ini kan ada kaitannya dengan ilmu ya. Nah, kira-kira ini, menurut kalian ini, bagaimana pendapat kalian tentang ilmu? Ada yang bisa jawab? Nah, itu yang pertama, silakan. Ilmu adalah sesuatu yang dipelajari dan dipahami. Oke, ilmu adalah sesuatu yang dipelajari dan dipahami. Kemudian selanjutnya ada yang lain? Saya Ustaz. Oke. Ilmu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari para guru. Ilmu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari para guru. Mantap. Ada yang lain? Lira Julira. Ilmu adalah pedoman hidup kita. Ilmu adalah pedoman hidup kita. Semua jawaban kalian itu benar. Tidak ada yang salah. Ya, semuanya benar. Tapi untuk melengkapi jawaban kalian, bisa kalian lihat di layar ya. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu shorof itu, ada istilahnya fi'il madi, fi'il mudhari, ada masdar ya kan? Nah, di sini ilmu itu berasal dari kata alima, fi'il madinya, ya'lamu, fi'il mudhari'nya. Kemudian ilman atau ilmu. Apa artinya? Artinya adalah pemahaman. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang kita pahami. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua. Dari mana saja sumber ilmu pengetahuan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Aprilian Ningsih. Apa tadi ulang? Dari Al-Quran dan para guru. Benar sekali. Ini keren nih. Kalau bukan dari Al-Quran, terus dari mana ilmu itu? Terutama ilmu pendidikan agama Islam. Itu kan semuanya bersumber dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari para guru. Benar juga. Kenapa? Karena kalau bukan dari para guru, bagaimana kita bisa memahami ilmu pengetahuan itu? Siapa yang akan mengajar kita? Kita tidak akan bisa memahami apa-apa kalau bukan karena guru kita. Paham nggak ini? Paham dong ya. Nah, untuk melengkapi jawaban itu, di sini Pak Guru buatkan kalian. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hasil pemikiran para ulama atau ra'yu melalui metode ijma' dan qiyas. Dari sumber inilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan. Dari 3 sumber inilah lahir ilmu-ilmu yang kita pelajari saat ini. Baik, saatnya kembali ke pembahasan. Pembahasan kita adalah Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini Pak Guru tayangkan kalian. Ada hadis tentang sukses karena ilmu. Coba perhatikan semua. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, ingin sukses di dunia, maka hendaknya dengan ilmu.
orang bisa menjadi presiden, orang bisa menjadi gubernur, orang bisa menjadi apalagi bupati, jadi camat, jadi. Bukan manusia jadi-jadian, tapi manusia yang terpandang. Itu semua karena fa'alaihi bil ilmi, karena ilmu, ya. Kalau manusia jadi-jadian itu ya karena ilmu, tapi ilmu hitam. Ya, bukan ilmu agama. Ya. Kemudian selanjutnya, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin akhirat, ingin bahagia di akhirat, ingin sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilm. Maka hendaknya dengan ilmu. Bisa enggak khusyuk sholat kalau bukan karena ilmu? Atau jangan khusyuk lah. Mungkin khusyuk itu udah datang dari diri kita ya. Tapi bisa enggak mengerjakan sholat kalau bukan karena ilmu? Bisa enggak wudhu kalau bukan karena ilmu? Nggak bisa kan? Maka semuanya dengan ilmu. Kita bisa ibadah itu karena ilmu. Ibadah itu kan urusan akhirat. Ya kan? Kemudian, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin kedua-duanya, ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka hendaknya dengan ilmu. Ingin bahagia di dunia enggak? Ingin sukses di dunia enggak? Maka harus menjadi orang yang berilmu. Ingin bahagia di akhirat enggak? Ingin sukses di akhirat? Maka harus jadi orang yang berilmu. Ingin kedua-duanya enggak? Maka harus jadi orang yang berilmu. Coba dilihat di depan. Mari membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Az-Zumar ayat 9 dan hadis tentang mencari ilmu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui atau Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Kita lanjut. Nah, kemudian surah yang selanjutnya adalah surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bacaan Pak Guru ya, supaya kalian bisa. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian lanjut. Kita harus memahami hukum bacaan tanda wakaf. Bisa dilihat ya. Mungkin ini pernah juga kalian pelajari di rumah masing-masing atau di TPQ masing-masing.
di diniyah masing-masing. Kayaknya udah dari dulu dipelajari yang ini. Yaitu yang pertama ada tanda mim di sini. Ini namanya wakaf lazim. Ini harus berhenti ya. Jadi wakaf itu tanda berhenti. Ya, di Al-Qur'an itu ada tanda wakaf, tanda berhenti. Kapan kita harus wajib berhenti, kapan kita lebih baik berhenti, dan kapan kita harus lanjut. Ada dia. Nah, kemudian selanjutnya ada wakaf mamnu'. Itu wakaf yang tidak boleh berhenti. Nah, ini ada wakaf mamnu' di sini. Tandanya la ya. Kemudian ada wakaf jaiz. Nah, wakaf jaiz ini dari segi namanya saja jaiz itu artinya boleh. Ya, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Kalau memang suara kalian bagus ngajinya, kemudian panjang napasnya, ya lanjut saja kan. Enak didengar juga. Kemudian ada wakaf waslula, yaitu ya disambung lebih utama, artinya lanjut. Disambung ayatnya. Kemudian lanjut. Ada wakaf saktah, itu berhenti seketika. Maksudnya berhenti seketika itu tanpa napas. Itu tanpa napas ya. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Mutaffifin. Qul apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal, diam kan? Tapi jangan napas. Berhenti sejenak tanpa napas. Kalla bal ra gitu. Lanjut. Selanjutnya ada wakfu aula. Ini berhenti lebih utama. Pertanyaannya boleh nggak lanjut? Boleh. Tapi berhenti itu jauh lebih utama. Kemudian ada wakaf mu'anaqah. Ya, titik tiga ini. No. Berhenti pada salah satu tanda. Boleh yang misalkan Zalikal kitabul la raib. Boleh berhenti di sana. Fihi hudal lil muttaqin. Ya itu ya. Boleh salah satu berhenti. Atau Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh di la raib, boleh di fihi. Ya, selanjutnya waqaf mutlak. Boleh berhenti, boleh tidak. Nah itu untuk tanda waqaf. Saya rasa kalian udah paham ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Coba bisa dibaca, Nisa. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ah, itu dia ya. Jadi kalau kita sudah berilmu, jangan takut. Ya. Kalau kita mudahkan langkah kita pergi nuntut ilmu, jangan takut. Jangan malas-malas. Ya. Tidak rugi orang yang rajin. Pasti Allah akan mudahkan nanti jalannya menuju surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu. Nah, di sini ada ilmuwan muslim. Ada Al-Khawarizmi, itu bapaknya Al-Jabar, pencetus sistem algoritma. Kemudian ada Ibnu Sina, ahli kedokteran. Kemudian ada Ar-Razi, ahli kimia dan kedokteran. Ada Al-Farabi, filosof dan ahli musik. Kemudian ada Al-Biruni, ahli astronomi, matematika dan geografi. Kemudian Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dan ilmu sejarah. Ibnu Haytham, ahli optik yang meneliti tentang cahaya dan penglihatan. Kita bagi kelompoknya ya. Saya bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya. Asrul Sadarudin. Silakan, sudah ada ketentuan soalnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4.
Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ya. Ntar dulu. Oh, benar ya. Kelompok ini kelompok 5. Ya. Kemudian kelompok 2 ini ya. Silakan dikerjakan untuk lembar kerja peserta didiknya. Di sana sudah ada ketentuan soalnya, tinggal dijawab. Boleh mengeluarkan HP. Silakan yang membawa HP yang saya suruh kemarin supaya dikeluarkan HP-nya. Ya. Nanti apa yang tidak dipahami pertama boleh ditanyakan kepada saya. Kemudian setelah itu boleh dicari di internet juga ya. Silakan sebagai media bantuan untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Saya tunjuk tutornya dulu ya. Yang memang saya tahu kualitas bacaan Al-Qur'annya. Untuk kelompok 1 mana? Saya minta Asrul Sadarudin sebagai tutor. Kemudian kelompok 2, saya minta Salwa Qanita Hafizah. Ini memang penghafal Al-Quran, insya Allah. Kita nggak ragukan bacaan Al-Qurannya ya. Kemudian di kelompok 3 ada Lira Julira juga ini. Ini insya Allah penghafal Quran ya. Kemudian kelompok 4 ada Anissa siapa namanya lupa saya? Febri Maulidia. Itu menjadi tutor. Ini juga luar biasa bacaan Al-Qur'annya. Kemudian di kelompok 5 ada Zahira Febrianti Maulida sebagai tutor. Yang memang juga bacaan Al-Qur'annya itu sangat luar biasa. Silakan. Masing-masing tutor untuk mengajak anggotanya membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Az-Zumar ayat 9. Coba duduknya di sini, biar ada lewat kita. Itu kursinya di sana, biar ada lewat kita di sana. Gimana? Ada kesulitan dalam membaca nggak ini? Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Apa bacaannya? Yang mana? Yang ini. Nah, coba dengar ya, kalau dari sini kita baca atau dari sini. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu ya. Coba agak-agak pelan-pelan dari sini. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ini cepat ya, bukan tanda panjang ini. Fil majalisi fab gitu. Ya. Ayo. Lanjut. Ini udah ini? Udah bisa semua? Silakan kalau memang sudah seperti permintaan LKPD-nya silakan. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Kalau memang sudah dibaca, kemudian masing-masing tutor sudah tahu bacaan anggotanya, silakan ditulis namanya di sini. Ini kan nomor 1, nama siswa. Kemudian berikan penilaian. Ini tabel penilaian kan. Kalau memang dia lancar membaca Quran surah Al-Mujadalah dan surah Az-Zumar, centang dia menjadi dilancar ya. Kalau memang belum lancar, dicentang di belum lancar. Kalau memang belum bisa atau tidak bisa, itu dicentang di sini. Ya. Silakan masing-masing tutor tes anggotanya satu-satu. Silakan tinggal
ditulis namanya, yang belum lancar langsung dicontek aja. Baik, kalau memang sudah dites, ada yang belum? Udah ya, udah semua ya? Baik. Ayo, perhatikan semua. Coba dilihat di lembar kerja kedua, nanti dipresentasikan di depan ya. Masing-masing kelompok. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan saja ya. Coba. Silakan langsung ditulis. Ini udah ini? Hah? Kita tulis arti yang ini di sini. Isi kandungannya, bukan artinya. Beda arti dengan isi kandungan ya. Coba lebih dipahami. Kira-kira isi kandungan dari, lihat artinya nggak apa-apa. Cuman ambil intinya. Apa sih yang terkandung dalam surah tersebut? Pesan apa yang dapat diambil ya? Itu namanya isi kandungan ya. Karena waktu kita tinggal sedikit ya anak-anakku semua. Jadi untuk pagi hari ini kita akan melihat presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini benar nggak? Oke. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Isi kandungan Surah Al-Mujadalah ayat 11 berisikan perintah untuk berlapang-lapang dalam menjelis dan keutamaan bagi orang yang beriman dan berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan isi kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 9 adalah anjuran untuk bertakwa kepada Allah serta menegaskan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga mengajak manusia untuk selalu bertobat dan kembali kepada Allah. Tanda wakaf yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 adalah wakaf lazim pada kalimat tafassahu fil majalis dan wakaf jaiz pada kalimat yarfa'illahu allazina amanu minkum. Tanda wakaf yang terdapat pada Quran Surah Az-Zumar ayat 9 adalah wakaf jaiz pada kalimat Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pada wakaf lazim dan wakaf lazim pada kalimat innama yatazakkaru ulul albab. Terjemahan harfiah Quran Surah Al-Mujadalah. Yarfa'illah berarti Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang yang beriman, minkum di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang-orang berilmu, darajat, beberapa derajat. Terjemah harfiah Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Wal hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Baik, tadi sudah dijelaskan pemaparan dari kelompok 1 tentang tugas-tugas kalian semua.
Kira-kira ada yang ingin bertanya dari kelompok 2, 3, 4, 5? Ada yang bertanya? Gak ada? Gak ada. Berarti kalian sudah paham semua kayaknya ini. Udah paham semua? Alhamdulillah, kalau memang paham berarti dikerjakan ya yang belum ya? Oke. Baik, tadi ilmuwan muslim yang diambil siapa? Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina itu? Nah, coba ahli kedokteran, penulis buku Al-Qanun fi Al-Tib namanya ya, At-Tib. Ya. Baik anak-anakku semua, karena waktu kita sudah habis ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru sedikit menyimpulkan ya, sedikit saja, tidak banyak-banyak, sedikit menyimpulkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu itu juga menjadi kunci meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya kan? Orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bahkan di ayat yang lain juga dikatakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan sebagai kesimpulan ya, bahwa para cendekiawan muslim kita, ilmuwan muslim kita, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun ya, ada Al-Khwarizmi, ada Ar-Razi, ada Al-Biruni dan lain sebagainya. Itu menjadi contoh teladan bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam menuntut ilmu. Itu sebabnya saya suruh kalian untuk mencari bagaimana sejarah singkat ilmuwan muslim kita, para cendekiawan muslim kita. Supaya apa? Supaya jadi semangat untuk kita semua. Dan yang paling terpenting, bahwa ilmu itu, kalau kita sudah punya ilmu, yang paling terpenting itu adalah ilmu itu harus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Mungkin itu saja kesimpulan dari Pak Guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya minta minggu depan ya, dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Terakhir, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa kafaratul majelis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.